Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita mulai perkuliahan kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk perkuliahan kali ini kita sudah mulai praktik ya. Jadi untuk teori-teori sudah selesai disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita beranjak masuk ke pembahasan yang praktek ya, pengolahan data, analisis data. Nah, untuk beberapa pembahasan di awal nanti akan menggunakan Microsoft Excel terlebih dahulu ya. Itu seperti yang kalian bisa lihat di RPS. Jadi dua pertemuan ya, pertemuan ini dan pertemuan ke depan ya, pertemuan depan kita membahas tentang di rata-rata 2 sampel ya. Jadi pertemuan kali ini kita akan bahas penjelasan ya. Saya akan menjelaskan dulu bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana caranya. Maka nanti harapannya pekan depan kita bisa bertemu lewat Zoom dan praktek. Terus saya harapkan nanti mahasiswa bisa menyiapkan laptop ya, memastikan Microsoft Excel-nya sudah terinstall dengan baik. Nah, nanti saya akan minta beberapa perwakilan dari mahasiswa untuk mempraktekkan proses uji rata-rata 2 sampel yang akan saya coba tunjukkan langkah-langkahnya pada kesempatan kali ini. Oke, sebenarnya ada pembahasan tentang uji rata-rata 1 sampel yang seharusnya dibahas, tapi ini saya lewati karena umumnya ya penelitian skripsi ya, itu minimal itu adalah penelitian uji rata-rata 2 sampel. Uji, kalau bahasa metodologi penelitiannya adalah penelitian komparatif, perbandingan, membandingkan gitu ya. Minimal ketika membandingkan itu minimal membandingkan 2 kelompok atau 2 sampel. Makanya untuk pembahasan uji rata-rata 1 sampel tidak saya bahas ya, saya lompati, kita langsung membahas tentang uji rata-rata 2 sampel. Oke, agar lebih mudah ya memahaminya, saya akan langsung menggunakan studi kasus ya. Bahan materi ini ya, Excel ini juga akan saya bagikan nanti lewat Google Classroom beserta dengan rekaman ini. Oke, jadi studi kasusnya adalah tentang 2 jenis pelatihan ya, yang hasil pelatihan tersebut akan dibandingkan. Gitu. Saya coba buat sebuah situasi di mana seorang pimpinan HRD suatu perusahaan ingin membandingkan hasil 2 jenis pelatihan manajemen SDM yang diikuti oleh pegawainya. Maka dilakukanlah ujian praktek kepada 30 peserta pelatihan A dan 35 peserta pelatihan B. Nah, maka pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan rata-rata hasil ujian antara peserta pelatihan A dan peserta pelatihan B? Jadi kita diminta untuk mencari tahu apakah ada perbedaan atau tidak. Ada perbedaan atau tidak. Itu. Nah, uji rata-rata 2 sampel ya, sebagaimana judulnya, itu berarti dia melibatkan 2 sampel ya, atau 2 kelompok. Dalam hal ini adalah kelompok pelatihan A dan kelompok pelatihan B. Dan untuk uji rata-rata 2 sampel ini boleh gitu ya, jumlah sampelnya berbeda sebagaimana dalam soal ini ya. Untuk pelatihan A pesertanya 30, sedangkan yang B 35, berbeda jumlah sampelnya. Itu tidak masalah, itu masih bisa kita proses menggunakan uji rata-rata 2 sampel. Oke. Nah, datanya sudah ada. Ini saya coba buatkan datanya ya. Jadi ada peserta pelatihan A 1 sampai 30, kemudian peserta pelatihan B sampai 35 beserta hasil ujian prakteknya. Nah, dari data itu kita akan coba menjawab pertanyaan dari permasalahan ini ya. Apakah terdapat perbedaan rata-rata hasil ujian antara peserta pelatihan A dan B? Nah, di sini ada informasi tentang syarat signifikansi yang akan kita gunakan, yaitu alfanya adalah 0,05 ya. Jadi beberapa soal akan mencantumkan nilai alfanya. Maka kita gunakan nilai alfa tersebut. Tapi kalau misalnya nilai alfa tidak dicantumkan, berarti itu diberikan
serahkan kepada kita yang mengerjakan soal ya, apakah kita mau memilih alfanya 0,05 atau 0,01 ya. Umumnya dua itu ya, antara 5% atau 1%, antara 0,05 atau 0,01 itu. Nah, pada soal ini sudah ditentukan ya alfanya 0,05. Sebagaimana yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, maka langkah pertama yang mesti kita lakukan adalah merumuskan hipotesisnya ya. Ini penting, baik itu hipotesis penelitian maupun hipotesis statistik ya. Kita akan buat hipotesis penelitian. Maka hipotesis penelitian tidak lain adalah ya, terdapat perbedaan rata-rata hasil ujian antara peserta penelitian A dan selanjutnya hipotesis statistik. Ya, dimana bentuk hipotesis statistik dia bisa berupa kalimat, bisa berupa bentuk matematika. Kita akan buat dulu dalam bentuk kalimatnya ya. Nah, kali ini biar lebih rapi saya ingin membuatnya menggunakan simbol ya, menggunakan equation ya, samaan. Jadi lebih rapi ya. Kita ada buat A0, kemudian kita juga perlu satu ya. Nah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan ya pada pada pertemuan sebelumnya, hipotesis statistik itu umumnya kita akan memulai dengan menentukan hipotesis alternatif yang terlebih dahulu. Yang tidak lain adalah hipotesis penelitiannya. Jadi kita tinggal kopas saja ya, kita penelitiannya kita letakkan ke hipotesis alternatif. Itu terdapat perbedaan. Sedangkan hipotesis nolnya adalah kebalikannya. Kalau di H1 terdapat perbedaan, maka di H0 tidak terdapat. Sederhana itu. Atau kalau mau kita ganti bahasanya bisa juga hasil ujian peserta pelatihan A sama dengan peserta pelatihan B. Itu memiliki makna yang sama dengan tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil ujian antara peserta pelatihan A dan pelatihan B. Nah, cuma kalau mau lebih ringkas, simpel ya cukup menambahkan kata tidak gitu ya. Oke. Kesempatan kali ini saya juga akan coba buat ini ya, bentuk matematikanya. Tuh. Nah, karena kita nanti menggunakan uji rata-rata, maka pakai simbol rata-rata ya. Dimana simbol rata-rata untuk populasi itu menggunakan ini ya. Oke. Simbol ini. Ini A ya. Biasanya siapkan dulu H1 ini. H0 mengatakan tidak terdapat perbedaan, tapi maknanya sama dengan rata-rata hasil ujian peserta A sama dengan rata-rata hasil ujian peserta pelatihan. Maka kita menggunakan tanda sama dengan ya. Ini A sama dengan ini B. Itu maknanya sama dengan bagaimana hipotesis kalimatnya ya, yang untuk kalimatnya. Nah, sedangkan untuk H1-nya itu terdapat perbedaan, artinya tidak sama. Maka kita cari tanda tidak sama ya, tidak sama dengan. Nah, maka inilah hipotesis statistik untuk matematika. Nanti gimana kalau mengerjakan soal ya?
Kalau mungkin bisa menuliskan bentuk matematikanya, tuliskan. Kalau tidak, minimal tuliskan hipotesis itu dalam bentuk kalimat. Setelah itu ya, kita tuliskan kembali alfanya ya. Karena nilai alfanya sudah ditentukan di soal, maka kita tuliskan bahwa alfanya adalah 0,05. Kemudian kita tuliskan kriteria penolakan ya, kriteria penolakan dari H0. Ini juga sudah saya sampaikan ya di pertemuan sebelumnya. Ada 3 pendekatan untuk ini ya, menentukan apakah H0 diterima atau ditolak. Bisa menggunakan nilai kritis ya, titik kritis, bisa menggunakan nilai P yang dibandingkan dengan nilai alfa, atau dengan menggunakan interval ya, interval kepercayaan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan kriteria yang menggunakan nilai P. Itu gimana? Ini ada di ini ya, di materi sebelumnya, nanti silakan dicek. Saya tidak akan membuka kembali file sebelumnya, saya akan langsung menuliskan saja gimana H0 ditolak jika nilai P ya, atau P value itu kurang dari atau sama dengan ini kriteria supaya kita menolak H0 atau H0 ditolak jika nilai P kurang dari. Nah, sekarang tugas kita selanjutnya adalah menentukan, mencari nilai P. Nah, mencari nilai P inilah kemudian kita melakukan uji rata-rata 2 sampel. Nah, bagaimana caranya? Oke. Kalau kita lihat ya di bagian atas Excel ini, itu ada file, home, insert, page layout, formulas, data ya. Kita klik data, maka nanti di bagian kanan atas itu ada fitur data analisis ya. Nah, umumnya gitu ya, untuk komputer ya, laptop yang atau Microsoft Excel yang sebelumnya belum pernah digunakan untuk menganalisis data, fiturnya tidak muncul langsung. Ya, biasanya belum muncul. Nah, kita harus memunculkannya. Gimana cara memunculkannya? Kita klik file ya, kemudian kita pilih options bagian bawah, akan muncul kotak dialog baru. Kemudian di sebelah kirinya ada beberapa pilihan, kita pilih add-ins. Di sini akan ada proses agak lama ya, proses loading biasanya, akan responding ya. Nah, dia akan membuka. Setelah itu kita langsung ke bagian bawah, ada pilihan kita klik. Nah, umumnya di sini belum diberi centang, maka tugas kita adalah memberikan tanda centang, lalu kita klik. Maka nanti otomatis pilihan data analis akan muncul di bagian data ya. Ada file, home, insert, page layout, formulas, data. Nah, kita klik data, nanti akan muncul bagian kanan atas data analisis. Nah, kalau sudah muncul kita klik data analisis, kemudian ya, karena ini uji rata-rata 2 sampel dan ini menggunakan uji T namanya, uji T atau dalam bahasa Inggrisnya t-test. Kita pilih t-test, bagian bawah ini ada test paired to sample, test to sample, equal variance, dan t-test yang unequal variance. Kita pilih yang t-test unequal variance. Kita klik, kita oke. Nah, kemudian akan muncul kotak dialog baru. Oke. Di sini kita diminta untuk memasukkan data. Variabel 1 tidak lain adalah data dari hasil ujian pelatihan A. Kita blok ya, ini hasil pelatihan ujian. Ini di sini umumnya awalnya kosong ya. Ini karena sudah pernah saya gunakan sebelumnya, makanya dia udah ada angkanya. Ini awalnya dia kosong. Ya. Nah, ini
Kita klik di sini ya, di variabel 1 rank kita klik, kemudian kita arahkan ke hasil ujian pelatihan A, kita blok semua datanya dari B2 sampai B30. Kalau sudah, kita ke variabel 2, kemudian dengan langkah yang sama kita blok hasil ujian pelatihan B dari awal sampai akhir, B2 sampai B30. Kemudian di bagian hypothesize indifference-nya kita isi 0, labelsnya tidak kita beri tanda centang. Nanti ini akan saya jelaskan ya, penggunaan labels ini. Untuk kali ini kita tidak akan memberikan tanda pada label. Alfanya sudah sama ya dengan soal 0,05. Kemudian di mana kita mau meletakkan, umumnya dia di sini nanti. Awalnya dia di sini. Nah, tapi kita pindahkan ke output range. Kemudian kita klik bagian output range-nya ya. Kemudian nanti hasil analisisnya ditaruh di mana? Nah, dalam hal ini kita coba letakkan di bawah sini ya. Kemudian kita klik OK. Maka otomatis hasilnya akan ke bawah. Bagaimana tadi kita lakukan ya. Nah, inilah hasilnya. Hasil analisis dengan menggunakan UJT, sampel, assuming unequal varian. Nah, lalu pada bagian mana mesti kita perhatikan ya? Sebelum ke sana, ada variabel 1, variabel 2. Variabel tidak lain adalah hasil pelatihan A ya, hasil ujian pelatihan A. Variabel 2 tidak lain adalah hasil ujian pelatihan B. Ya. Ini minnya ya, atau rata-ratanya. Oh, jadi rata-rata hasil ujian variabel 1 atau rata-rata hasil ujian pelatihan A itu 76, sekian. Sedangkan rata-rata hasil ujian pelatihan B itu 77, sekian. Apakah sama? Beda ya, yang 176 yang 177 ya. Secara nilai rata-rata berbeda gitu ya. Tapi apakah berbedanya itu berbeda secara nyata? Apakah perbedaan ini ketika diuji statistik perbedaannya signifikan? Nanti kita akan lihat. Ini nilai variansnya, ini nilai banyaknya datanya ya. Vlog ya. Jadi tadi pelatihan A 30 peserta, variabel 2-nya, pelatihan B-nya 30. Ini nilai T-nya ya. Nah, yang menjadi perhatian kita adalah nilai P ya. Tadi kita akan mencari nilai P. Tapi di sini ada dua nilai P. Ada one tail, ada nilai P untuk one tail dan ada nilai P untuk two tail. Oke. Nah, ini kembali kita diminta mengingat ya. Hipotesis kita ini hipotesis one tail atau two tail. One tail itu maksudnya satu arah atau two tail, dua arah. Kita cek lagi hipotesis kita. Oh, hipotesis kita menggunakan tanda sama dengan. Berarti kita menggunakan hipotesis yang two tail, dua arah. Maka lihatlah nilai P yang two tail. Maka nilai P-nya adalah 0,588. Maka kita bisa bandingkan dengan nilai alfanya ya. Ini akan memudahkan. Ini saya copy dulu perbandingannya. Berapa nilai P-nya tadi? Untuk yang total adalah 0,588. Jadi kita hilangkan dulu tanda ininya. Spasi. Alfanya adalah 0,05. Nah, sekarang kita lihat gitu ya. Antara 0,588 dengan 0,05 apa hubungannya? Apakah lebih dari, kurang dari, atau sama dengan? Apakah 0,588 itu lebih dari 0,05? Apakah 0,588 itu kurang dari 0,05 atau 0,588 itu sama dengan 0,05? Sama dengan jelas.
Beda ya, bukan ya. Sekarang apakah lebih dari atau kurang? Oke. Nah, dalam hal ini ya jelas kita bisa melihatnya bahwa 0,588 itu lebih dari 0,588 lebih dari 0,0. Maka kesimpulannya apa? Nah, di sini kan dituliskan bahwa H0 itu ditolak jika nilai P kurang dari atau sama dengan alfa. Padahal kenyataannya di sini nilai P lebih dari alfa. Berarti apa? H0 tidak ditolak. H0 tidak ditolak. Artinya apa? H0 lawannya ditolak apa? Diterima. H0 di. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita lihat apa hipotesis H0 ya. Apa bunyi dari H0? Itulah kesimpulannya. Karena yang diterima adalah H0 ya. Yang diterima adalah H0, maka kesimpulannya adalah H0. Nah, maka kesimpulannya adalah tidak terdapat perbedaan hasil ujian antara peserta pelatihan A dan pelatihan B. Ya. Jadi meskipun di sini rata-ratanya berbeda gitu ya, 76-77, tapi secara statistik ternyata itu dianggap tidak ada perbedaan yang signifikan. Ya, karena nilai P lebih dari alfa, ya, maka H0 diterima, sehingga kesimpulannya adalah bunyinya H0, yaitu tidak terdapat perbedaan. Beda cerita misalnya kalau H0-nya ditolak, berarti yang diterima adalah H1, maka kesimpulannya adalah bunyi dari H1. Ya. Nah, ini kita sudah sampai pada akhir penyelesaian. Karena kita sudah menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah apakah terdapat perbedaan? Maka jawabannya sudah terjawab ya, di kesimpulan tidak terdapat perbedaan. Nah, itu. Nah, nanti kedepannya ketika mengerjakan soal, silakan nanti menggunakan template ini ya, biar nanti kalian tidak perlu bingung ya menuliskan H0-nya biar nolnya itu turun ke bawah gitu ya. Kalau menggunakan tanda min ini gimana mencari minnya gitu ya. Ini bisa nanti menggunakan template ini saja, sesuaikan dengan soal. Nah, ini adalah contoh kasus pertama yang akan kita bahas kali ini, yaitu uji rata-rata 2 sampel. Nah, berikutnya kita akan masuk ke uji rata-rata 2 sampel berpasangan. Nah, kalau tadi 2 sampel bebas, tambahan penjelasannya. Uji rata-rata 2 sampel bebas. Bebasnya kenapa ya tadi? Ya, pelatihan A boleh 30, yang B-nya boleh 35. Tapi kalau berpasangan tidak bisa. Nah, karena umumnya itu sebenarnya yang diteliti itu satu kelompok, tapi dilihat dari 2 kondisi. Misalnya dalam hal ini ya, contohnya ya, kita akan langsung ke kasus ya, contoh kasus untuk uji rata-rata 2 sampel berpasangan. Misalkan gitu ya, suatu pengamat keuangan ingin menunjukkan bahwa terjadi peningkatan peminjaman dana pada bank syariah selama pandemi COVID-19 dibandingkan sebelum pandemi. Jadi kalau sebelum pandemi mereka pinjam dana, tapi ketika selama pandemi itu peneliti ini, pengamat ini mempunyai hipotesis ada peningkatan peminjaman. Nah, maka untuk membuktikan hipotesisnya, dia mengambil data dari 35 usaha kecil menengah ya, UKM. Lalu kemudian mencatat gitu ya, berapa besar pinjamannya ketika sebelum pandemi dan selama pandemi. Jadi yang diamati satu, tapi dilihat dari 2 kondisi, ketika sebelum dan selama. Ini nanti contoh lainnya, misalnya kalau sebuah pelatihan ya sama gitu ya, pengetahuannya sebelum pelatihan dan setelah pelatihan. Itu juga menggunakan rata-rata 2 sampel berpasangan. Yang dilihat sebenarnya satu aja, satu kelompok saja, tapi berikut. Nah, makanya syaratnya harus jumlahnya sama gitu ya. Kalau yang di sebelum 35, maka setelahnya pun juga 35.
nggak mungkin bisa beda ya, tidak, syaratnya harus sama sebelum dan sesudah. Ini berpasangan ya, yaitu pasangan sebelum dan selama. Pertanyaannya adalah, apakah dana yang dipinjam UKM pada masa pandemi di Bank Syariah itu lebih tinggi daripada sebelum? Oke. Bisa kita sama-sama lihat ya perbedaan pertanyaan dan hipotesisnya antara soal yang sebelumnya ya dengan yang ini. Kalau yang ini hanya melihat perbedaan sehingga nanti rumusannya menjadi sama dengan tidak sama dengan. Kalau yang ini itu hipotesisnya mengatakan bahwa yang selama pandemi itu lebih tinggi daripada sebelum. Berarti nanti kita menggunakan hipotesis satu arah. Oke, jadi langkahnya sama. Kita akan coba copy ya formatnya. Mana hipotesisnya adalah ini ya. Penelitiannya mengatakan bahwa dana yang dipinjam UKM pada masa pandemi di Bank Syariah lebih tinggi dari itu. Maka hipotesis statistiknya, nah kita bisa mulai dari hipotesis satunya ya, yang tidak lain adalah hipotesis penelitiannya, kopas ya. Maka untuk Hanoinya sebenarnya kita bisa tadi ya dengan cara yang sama menyebutkan apa tidak ya. Tidak. Nah, cuma lagi-lagi seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya ya, bentuk seperti ini tidak umum. Tidak umum ya. Yang umumnya apa? Ya lawannya dari lebih tinggi adalah kurang atau lebih rendah ya bahasanya. Lebih rendah atau sama dengan sebelum pandemi. Ini hipotesis nolnya paling. Nah, sebelum ke sana ini ya, karena kan di sini dia menggunakan A dan B ya. Nah, saya perlu tunjukkan datanya dulu ya. Datanya di sini, data pinjaman untuk sebelum pandemi itu adalah A, selama pandemi itu B. Jadi A dan B di sini sudah bisa kita pahami ya, A itu sebelum pandemi, B itu selama pandemi. Oke, jadi nanti kita bisa menentukan bagaimana relasi dari antara mu A dan mu B ya. Karena H1 mengatakan bahwa dana pinjaman pada Bank Syariah pada masa pandemi itu lebih tinggi daripada sebelum pandemi ya. Sedangkan pada masa pandemi itu adalah B ya, sedangkan sebelum itu adalah A, maka H1 nya dituliskan menjadi mu A kurang dari mu B. Karena kan mu B nya yang selama pandemi ya. Ini kan kalau kita mau ikutin ini ya secara kalimat, maka kita menuliskannya B lebih dari mu A. Seperti ini ya. Ini kalau kita mau mengikuti sebagaimana kalimat.
Ini kalau kita mengikuti kalimatnya. Jadi ketika masa pandemi tadi kan B lebih tinggi ya, lebih besar daripada sebelum pandemi. Tapi kalau kita mau sesuai dengan urutan abjad ya, jadi kita nulis A dulu, maka seharusnya mu A dari lalu yang mana? Yang benar, dulunya benar. Tinggal mana yang lebih mudah kita pahami ya. Jadi jangan sampai kita kebingungan gitu ya. Karena di sini masa pandemi lebih tinggi daripada sebelum pandemi. Pada masa pandemi itu B lebih tinggi lebih dari sebelum pandemi itu A. Jadi, seandainya kalau kalian lebih nyaman dengan bentuk pertama, kita akan gunakan bentuk. Ini H1-nya. Apa H0-nya? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, itu lawannya dari lebih dari adalah kurang dari A0. Kemudian sama ya, alfanya sama 0,05, kriteria penolakan pun sama. Jadi mau dia satu arah maupun dua arah, kriteria penolakannya. Oke. Nah sekarang kita lanjutkan dengan menentukan nilai P-nya dengan cara melakukan proses analisis data ya, melakukan uji T. Itu. Nah, yang ini tadi uji T juga ya. Ini juga uji T tapi uji T yang berpasangan ya. Sama langkahnya ya, kita pilih data, mendata analisis. Nah, kita pilih yang di test pair itu sampel. Ini adalah yang untuk dua sampel berpasangan. Nah, ini kita pilih, kita klik. Dia akan muncul seperti ini ya. Awalnya dia kosong. Ini juga belum diberi centang. Nah, kali ini ya untuk variabel 1 adalah karena kita tadi mengawalinya dengan B ya. Mengawalinya dengan B, maka variabel satunya pun juga kita tandai dengan yang B dulu. Banyak A. Nah, tadi kan kita membuat prosesnya B dulu. Kita blok. Nah, kali ini kita akan blok bersama judul kolomnya. Selama pandemi B ini kita blok ya bersama datanya. Jadi ada 3 data. Kemudian variabel 2 ini adalah yang A ya, yang sebelum pandemi beserta dua kolomnya kita masukkan. Ya. Prosesnya sama. Nah, kali ini kita akan berikan tanda centang pada label. Kenapa kita berikan tanda centang pada label? Karena kita memasukkan judul kolomnya. Ya. Kolomnya yang tadi yang sebelum pandemi kan, selama pandemi ya, kita masukkan kan tadi dalam blok kita yang ini, maka itu kita berikan centang dan itu. Lalu kemudian, nah umumnya awalnya di sini ya, nah kita klik output range, kemudian kita mau taruh di mana, kita taruh di bawahnya sini ya. Oke. Kita klik OK. Oke, ada yang keliru sepertinya, kita coba. Oh ya, ini tadi kita blok lagi ya. Variabel satunya adalah yang ini ya. Oke, kemudian kemudian nah ini. Nah, ketika kita memasukkan ini ya, memasukkan judul kolom, dia akan munculnya di sini sesuai dengan judul kolomnya. Kalau tadi kan bedanya kita di sini kan ada hasil ujian gitu ya. Tapi ketika kita tidak cantumkan judul kolomnya, dia otomatis hanya menuliskan variabel 1, variabel 2. Nah, itu bedanya. Oke. Lanjut. Nah, jadi selama pandemi itu rata-rata pinjamannya adalah 322 juta ya. Ini coba cek lagi ya. Ini dalam juta rupiah ya. Jadi rata-rata pinjaman selama pandemi itu 392 juta rupiah, sedangkan sebelum pandemi itu 187 juta. Berbeda ya. Lebih tinggi selama pandemi, lebih tinggi daripada A. Tapi baru
Ini secara nilai rata-rata gitu ya. Kita belum lihat bagaimana hasil uji statistiknya ya. Ini variansinya, ini nilai banyaknya sampelnya ya, 35 ya, benar ya. Nah kemudian ya sama ya, kita kepentingan kita adalah melihat nilai P. Nah sama, ada 2 P ya, P one tail dan P two tail. P one tail untuk yang hipotesis satu arah, P one two tail untuk hipotesis dua arah. Nah, sedangkan pada kasus ini kita menggunakan hipotesis satu arah, berarti kita lihat nilai P yang one tail. Berapa nilainya? 1,15275 E strip 06. Ini maksudnya apa? Ini tidak lain, maknanya adalah 1,15 dikali 10 pangkat ya. Nah ini nggak ada tanda pangkatnya ya, pangkat negatif 6. Ini tanda pangkatnya saya kasih 1,15 kali 10 pangkat negatif 6. Itu makna dari ini 1,15275. Nah 1,15275 kali 10 pangkat negatif 6. Jadi E di sini maksudnya adalah 10 pangkat, karena di situ ada strip 06, berarti itu negatif 6, jadi 10 pangkat. Oke, itu nilai P nya. Nah kita bandingkan dengan nilai alfa. Copy lagi ini tadi ya. Karena P nilainya 1,15275, saya pakai karena beda dengan X. Kalau saya ketik X di sini, ini jadinya variabel X ya, jadi biar beda. Kita tanda kali 10 pangkat dibandingkan dengan alfa 0,05. Bagaimana H0-nya? Diterima atau ditolak? Apa hukumnya? Nah untuk hal ini ya kita harus memahami konsep perpangkatan ya, perpangkatan 10 pangkat. Jadi 0,5 itu sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 0,005 sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 3. Artinya apa? Semakin besar tanda negatifnya, maka semakin kecil angka tersebut. Artinya kalau kita mau membandingkan gitu ya, antara 0,05 dengan 0,005 itu 0,05 lebih besar. Gitu. Semakin besar tanda negatifnya, maka dia semakin kecil. Atau kalau ini mau kita balik, maka ini tandanya adalah dari. Nah ini ilustrasinya. Jadi semakin besar tanda 10 pangkat negatifnya, maka semakin besar ya pangkat negatifnya, maka semakin kecil angka tersebut. Kalau 0,05 hanya 10 pangkat negatif 2. Sedangkan di sini dia 10 pangkat negatif 6. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya, hubungan antara P dan alfa, bahwa P itu kurang dari alfa. Sangat kurang dari alfa. Karena kurang dari alfa gitu ya, kita kembalikan ke kriteria. Kriterianya tadi H0 ditolak jika P kurang dari atau sama dengan alfa. Boleh sama dengan atau boleh kurang. Nah di sini dia kurang, berarti terpenuhi kriterianya, artinya H0
Kanal ditalog berarti yang diterima adalah H1. Apa bunyi H1-nya? Sebagaimana yang dihipotesiskan oleh peneliti ya, yaitu dana yang dipinjam UKM pada masa pandemi di bank syariah itu lebih tinggi daripada sebelum. Sudah terjawab pertanyaannya? Sudah terjawab. Apakah dana yang dipinjam lebih tinggi? Ya, terjawab. Ini jawabannya, kesimpulan. Itu ya. Jadi berbicara tentang statistik ekonomi bisnis itu ya, terutama statistik ekonomi bisnis 2, berbicara tentang statistik inferensial, itu bukan hanya bagaimana kita mengolah data ya, tapi bagaimana kita bisa menyimpulkannya. Dari angka yang ada itu apa kesimpulannya? Itu yang penting. Itu berangkat dari hipotesis. Oke, nah ini ya yang bisa saya sampaikan. Ini materi untuk uji rata-rata 2 sampel, jadi ada 2 ya. Uji rata-rata 2 sampel bebas. Ya. Dalam contoh ini saya pakai yang uji hipotesisnya yang 2 arah, sedangkan yang uji rata-rata 2 sampel pasangannya saya menggunakan hipotesis yang 1 arah. Apakah mungkin yang uji rata-rata 2 sampelnya yang 1 arah? Sangat mungkin. Tergantung pertanyaan soal ya. Tergantung hipotesis penelitian yang diajukan. Cuma kalau saya buat semua contoh soalnya ya, waktunya sangat tidak memungkinkan. Tapi yang jelas sudah terwakili semuanya ya. Yang 1 arah terwakili, sudah ada contohnya, yang 2 arah gitu. Pun satunya rata-rata 2,2, satunya rata-rata. Oke, mungkin sampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.